Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Marwati dengan NIM 1806677 dari kelas 7A PGSD. Sini saya akan menjelaskan mengenai 10 model pembelajaran terpadu. Menurut Robin Fogarty, pada tahun 1991 ada 10 model dari pembelajaran terpadu. Nah, untuk model yang pertama yaitu ada model fragment. Nah, untuk model pembelajaran fragment ini merupakan model pembelajaran penggalan. Nah, cirinya itu ada pemaduan yang terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, materi yang dipelajari ini misalnya keterampilan berbahasa. Ada berbicara, menyimak, membaca, dan juga menulis. Nah, dari keterampilan ini dipelajari satu materi hanya untuk satu pembelajaran saja. Jadi, sifatnya ini terbatas. Yang kedua yaitu ada model connect atau keterhubungan. Nah, model connect atau keterhubungan ini yaitu model pembelajaran yang mana topik-topik pada satu mata pelajaran ini dihubungkan atau dipayungkan pada satu pembelajaran. Misalnya ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sana ada topik tentang struktur, kosakata, kalimat. Nah, itu disatukan atau dihubungkan menjadi satu mata pelajaran pada kegiatan pembelajaran. Ketiga yaitu model pembelajaran nest atau sarang. Nah, model pembelajaran ini yaitu adanya pemaduan antara beberapa keterampilan dalam pembelajaran. Misalnya ada keterampilan berpikir, keterampilan sikap, ataupun keterampilan yang memadukan 3 aspek. Ada aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik dalam beberapa atau satu mata pelajaran tertentu. Yaitu model sequence atau pengurutan. Nah, model pembelajaran ini bisa terjadi pada satu ataupun dua mata pelajaran atau lebih. Jadi antara dua mata pelajaran itu dilihat mengenai topik pembahasannya. Jika topik pembahasannya ini hampir sama, maka diajarkan secara paralel atau secara berurutan dengan mata pelajaran yang lain. Yang kelima yaitu model bagian atau share. Nah, pada model ini merupakan gabungan dari atau adanya keterpaduan dari dua mata pelajaran yang saling melengkapi. Dan di dalam perencanaan atau pengajarannya menciptakan satu fokus pada konsep, keterampilan, serta sikap. Seperti pembelajaran di SD sekarang yang materinya ini sesuai tema. Ada tema 1, 2, 3, sampai tema 8. Selanjutnya yang keenam ada model pembelajaran jaring laba-laba atau web. Nah, model pembelajaran ini merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang pendekatannya ini merupakan pendekatan secara terpadu dan paling populer pada pembelajaran abad ini. Nah, pada model ini hal yang pertama kali dilakukan yaitu menentukan satu tema tertentu. Nah, dari tema tersebut lalu dikembangkan menjadi beberapa subtema dengan keterkaitan antara mata pelajaran dari yang satu dan yang lainnya. Yang ketujuh yaitu ada model galur atau thread. Nah, model galur atau thread ini merupakan model pembelajaran yang memfokuskan pada metakurikulum yang menggantikan atau yang berpotongan dengan inti subjek materi. Misalnya untuk melatih keterampilan berpikir atau problem solving dari beberapa mata pelajaran ini dicari bagian materi yang merupakan bagian dari problem solvingnya. 8 ada model keterpaduan atau integrate. Nah, model integrate ini merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda-beda, tetapi mempunyai esensi yang sama dalam sebuah topik tertentu. Misalnya, dalam mata pelajaran IPA, IPS, ataupun matematika. Nah, jika di dalamnya ada suatu topik yang sama, maka dapat dipelajari pada pembelajaran yang sama pula. Hal ini tentunya sangat cocok digunakan di pembelajaran SD.
Untuk model yang ke-9 yaitu model terbenam atau immersed. Nah, model pembelajaran ini yaitu model yang dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan juga pengetahuan yang nantinya dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Nah, misalnya dalam suatu pembelajaran adanya kegiatan tukar pengalaman antar mata pelajaran. Hal ini juga bisa diterapkan di SD, SMP, maupun SMA dalam bentuk proyek akhir semester. Jadi adanya kerjasama antara siswa dan juga ada beberapa topik pembelajaran yang dipadukan pada suatu proyek. Untuk model pembelajaran terpadu yang terakhir yaitu ada model jaringan atau network. Nah, untuk model jaringan ini merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, tuntutan bentuk keterampilan baru, setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Nah, jadi untuk model jaringan ini mengharuskan siswa untuk pada saat pembelajarannya ini terjun praktek atau studi lapangan untuk menyelesaikan permasalahan pada pembelajaran tertentu. Itulah penjelasan mengenai materi 10 model pembelajaran terpadu menurut Robin Fogarty. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.